Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, adalah dari Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, dari firman Tuhan ini dijelaskan tentang keinginan. Tentu saja keinginan bukanlah sesuatu yang salah. Saudara pasti ada keinginan dan kerinduan yang saudara inginkan terwujud, yang saudara inginkan tercapai dalam kehidupan saudara. Demikian juga saya. Tetapi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar bagaimana cara mencapai apa yang kita inginkan dengan cara yang benar, dan apa tujuan kita mencapai apa yang kita inginkan. Karena kalau tujuan kita menginginkan sesuatu itu salah, dan cara mencapai apa yang kita inginkan itu salah, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran, perkelahian, persoalan, dan sebagainya. Itulah yang akan muncul. Karena dikatakan di ayat 1 tadi dan ayat 2 saudara, dari manakah datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi apa yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, bukan karena tujuan yang benar, sehingga muncullah pertengkaran. Lalu ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kemudian hal yang disoroti juga adalah cara mencapai tujuan yang tidak benar, sehingga akhirnya tujuan itu tidak tercapai. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan yang kita renungkan adalah apa seharusnya yang menjadi tujuan kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan bagaimana cara kita mencapai tujuan kita. Hari ini kita akan kembali melakukan aktivitas kita saudara. Tentu saja segala aktivitas kita hari ini adalah bagian dari
proses untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, dan apa yang menjadi tujuan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya hari ini kita belajar bagaimana cara kita mencapai tujuan kita, dan apa seharusnya yang menjadi tujuan utama kita dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ditegaskan di dalam ayat yang kedua bagian terakhir ini, saudara, bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin kita sudah berjuang, sama seperti yang dinasihatkan di dalam ayat ini, saudara, bahwa mereka akhirnya mengalami masalah, iri hati, pertengkaran, dan perkelahian. Kenapa? Karena mereka menginginkan, berjuang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Dan ketika mereka tidak memperolehnya, maka lahirlah iri hati, pertengkaran, dan sebagainya. Padahal, kenapa mereka tidak memperolehnya? Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa karena kamu tidak berdoa. Artinya apa, saudara? Untuk kita meraih apa yang kita inginkan, proses yang harus kita lalui adalah dengan berdoa. Itu sebabnya, saudara, melalui channel ini, saudara diajak untuk setiap hari memulai hari saudara sebelum saudara beraktivitas dengan merenungkan firman Tuhan dan dengan berdoa. Karena jangan sampai, saudara, kita berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi pada akhirnya segala perjuangan kita sia-sia karena kita tidak berdoa. Saudara, segala sesuatu itu ada di bawah kuasa Tuhan, ada di bawah otoritas Tuhan. Sekeras apapun kita berjuang, kalau Tuhan berkata tidak, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan dan perjuangkan. Tetapi jika Tuhan bekerja dan menyatakan kehendaknya, campur tangannya supaya kita mencapai apa yang kita inginkan, maka semuanya akan terwujud, saudara. Itu sebabnya apa yang menjadi bagian kita selain kita berusaha bekerja, apa yang menjadi bagian kita? Berdoa. Supaya apa yang kita kerjakan berhasil, supaya apa yang kita perjuangkan, segala usaha kita berhasil. Perlu ada Tuhan yang campur tangan di sana. Untuk Tuhan bekerja dan campur tangan di sana, yang harus kita kerjakan adalah berdoa. Karena dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah berjuang, sudah melakukan segala usaha semampu saudara, tetapi mungkin sampai hari ini saudara belum mencapainya. Mungkin saudara perlu mengoreksi diri. Apakah saudara sudah benar-benar mendoakan apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan? Karena untuk mencapai apa yang kita inginkan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus berdoa. Dan kemudian yang kedua, saudara, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, ada hal yang lain yang harus kita kerjakan, yang harus ada pada kita selain kita berdoa, saudara. Di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal berikutnya yang perlu kita sadari, saudara, atas apa yang kita inginkan adalah apa tujuan kita memperoleh apa yang kita inginkan. Apakah kita mau memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keegoisan kita ketika kita mencapai apa yang kita inginkan? Kalau itu yang kita rindukan, saudara, bahwa apa yang kita capai itu untuk memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita,
Maka firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu sudah berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu doakan itu hendak kamu gunakan untuk keegoisanmu, untuk hawa nafsumu. Jadi saudara, untuk kita meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, mari tetapkan apa yang menjadi tujuan saudara meraih apa yang sedang saudara inginkan. Apakah saudara rindu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, ataukah hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Kalau hanya memuaskan hawa nafsu saudara, maka Tuhan tidak akan ikut bekerja di sana. Sekalipun saudara berdoa dan berdoa, tetapi Tuhan tidak akan campur tangan. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita awali hari ini. Ketika saudara akan melakukan aktivitas saudara untuk meraih apa yang saudara inginkan, sadarilah dua hal. Bahwa saudara harus berdoa untuk mencapai apa yang saudara rindukan. Dan yang kedua, ketika saudara meraih apa yang saudara inginkan, untuk apa itu? Tetapkan tujuan saudara. Biarlah ketika saudara meraih apa yang saudara rindukan, saudara gunakan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Karena kalau tidak, maka itu semuanya hanya untuk keegoisan dan hawa nafsu. Dan Tuhan tidak akan ikut bekerja dalam keegoisan dan hawa nafsu kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini akan kita jalani dengan satu kesadaran bahwa aku mau capai apa yang kuinginkan dengan berdoa. Aku mau meraih apa yang kuinginkan untuk kugunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan menjadi renungan saudara sepanjang hari ini dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Tentunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga.
Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.